Terima kasih. Silakan sebutkan nama dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkanlah nama saya Mariadi. Saat ini saya perwakilan dari PHRI. Ada tetuan pesan, tapi sebelum pesan yang kita sampaikan, saya sangat senang Pak PJ selalu dengan tagline-nya more respect. Jangan cuma ropat, tapi harus action, eksekusi. Ini yang bikin bangga saya. Dan saya ingin juga Pasuruan segera eksekusi dalam 1 tahun biar perwujudan. Pertimbangan sudah dicanangkan, segera eksekusi. Waktu berjalan terus. Itu Pak PJ, saya terima kasih yang statement jenengan itu. Dan saya melihat juga mengarah kepada konsultasi 2 arah ini, saya terima kasih Pak PJ. Tidak doktrin langsung top down, dari ini bottom up diberi ruang untuk kita menyampaikan. Izinkan kalau kita nanti menyampaikan, waktu ini akan menjadikan sangat momen berharga untuk kita. Sesuai dengan tadi visi dan disampaikan, saya catat yang misi kelima, bahwa birokrasi tugasnya meregulasi melayani. Jadi kita ini sudah saatnya untuk bersuara, berpendapat. Tolong suara kita, pendapat kita, pikiran-pikiran kita tolong diwadahi juga. Saat ini perlu kita 2045 sesuai dengan tagline-nya Pasuruan Cemerlang. Ini yang kita terus bangga, saya juga bangga sebagai warga Pasuruan. Untuk itu sesuai dengan kita punya daya saing, kita sudah dulu kalau boleh saya mereview, Renstra Pak Bupati kita ini sebetulnya belum terakomodir. Ada 4 pilar yang saya perhatikan. Bagaimana Pasuruan maslahat, punya daya saing, ekonomi kerakyatan, adil dan makmur. Itu yang belum kita rasakan implementasi pada kita. Dengan paparan Pak Bupati tadi, bagaimana kita kaya Pak dan SK itu betul Pak. Cuma kita tidak bubukkan Pak. Apa yang bubukkan? Kita program-program Pak. Jadi kita ada program banyak anggaran itu, pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita rasakan? Sudah bagus pemerintah punya, tapi RTL-nya Pak. Ini yang perlu kita tindak lanjuti bersama, duduk ada 3 pilar. Pemerintah yang punya kebijakan, stakeholder NPP yang punya kewenangan keamanan, dan stakeholder para pengusaha. Ini perlu kita duduk satu meja, bagaimana potensi Pasuruan gunung sampai laut menjadikan unggulan yang jadikan kita perlu rasakan bersama. Bagaimana UMKM-nya, bagaimana petaninya. Dari kita punya luas sekali semua. Untuk itu izinkanlah saya menyampaikan ada 3 pilar yang pesan oleh teman-teman di PRI Pak. Pertama, PRI merasakan bahwa kita sudah kontribusi APBD-nya besar Pak, melalui pajak. Bagaimana pengelolaan pajak ini ada pengembalian kepada PHRI, yaitu tentang bikin event-event Pak. Saya melihat untuk event-event, untuk menyedot di dalam satu permasalahan menarik magnet para pengunjung datang ke sini, ini masih minim Pak, kalah dengan Malang dan Batu Pak. Tolong Dinas Pariwisata dianggarkan besar Pak, supaya event-event ini diakomodir Pak. PHRI pengennya ada dana khusus pengembalian anggaran itu untuk event-event yang kita punya program Pak. Ini yang punya banyak program, tapi anggarannya tidak ada Pak. Padahal itu kalau APBD digelontorkan Pak, PDRB akan naik Pak. Apa PDRB? Yaitu regulasi perputaran ekonomi, para pengunjung datang banyak, APBD naik lagi Pak. Saya juga bangga kemarin dalam pembahasan APBD tidak ada suatu permasalahan. Pak PJ dengan Pak Mas Dion langsung deal kita 4 triliun dan kita bicarakan 5 triliun untuk ke depan untuk APBD kita untuk yang tahun 2045. Ini saya yakin Pak. Kalau ini dibenahi semua, satu Pak, bagaimana selamat datang Pasuruan ini ada pandangan yang menarik Pak. Jangan sampai, mohon maaf kalau kita dari Mojokerto ke sini, masuk Oka-Oka Pak. Berbalik kita ke Mojokerto, luas, lebar, bersih, pandangan indah. Masuk dari timur, bagaimana Nguling masih kumuh Pak. Masuk dari utara, tergandengan parkir Pak. Baru dari dari selatan, itu jarang pulang Pak. Jadi masuk Pasuruan ini bagaimana disuguhkan visual-visual yang menarik itu Pak. Tolong di situ, Konfinfo, dipajang itu semua. Bagaimana siarnya potensi Pasuruan ini di blow up di situ Pak.
Di samping dengan melalui online, bisa ada visual baliho Pak. Selamat datangnya bagaimana itu akan menjadikan nuansa di Pasuruan di situ. Terus juga di tempat wisata Pak, ada blackboard atau kita baliho, ada semua potensi, itu barcode-nya masing-masing wisata Pak. Masing-masing hotel, masing-masing restoran Pak. Jadi kalau di Cengho, ada nanti istilahnya baliho, ada barcode masing-masing, tinggal tempel, di situ akan tahu dari titik ini ke sana berapa menit atau berapa kilo. Ada suatu edukasi di situ, ada informasi di situ. Terus juga ini Pak, Monijenia Jawa Masukan. Di Pandaan ini Pak, itu sangat memprihatinkan kalau dia anak sekolah Pak. Di lingkaran itu memprihatinkan Pak. Kalau boleh anak sekolah direkolasi, mari itu buat pintu masuk Pandaan, jadikan suatu indah, yaitu tempat apa istilahnya Ibu, selamat datangnya Pandaan Pak. Itu pom bensin Pak, ada pos polisi di situ juga, ada sekolah. Ini riskan Pak, itu bermacet Pak. Bagaimana sekolah dialokasikan, setelah itu jadikan taman Pak. Akan jadi indah untuk selamat datangnya Pandaan. Usul kalau boleh usul Pak, Pandaan baik, Pak. jadikan poin kota berikutnya, poin yang pertama Oke, sudah saya catat. karena ini penting, sebenarnya banyak cara saya Pak. Dengan itu oke lah kalau memang itu dipatasi, waktunya jadi pengen PHRI, APBD yang masuk pajak ada pengembalian jadikan wisata, juga baliho itu Pak, juga sekalian nanti di titik wisata ada satu informasi yang meningkatkan para tamu untuk PHRI. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PHRI. Lanjut Pak, lanjut kalau dari Pak Salim yang PHRI, ya tentunya program kita adalah tentunya nanti tidak lagi yang sifatnya mendadak, insidental. Tentunya kita berkeinginan untuk wisata yang memang teragendakan untuk lebih berkelanjutan ya. Jadi teragendakan berkelanjutan. Ya nanti monggo sama-sama saling bisa menjadikan masukan nanti. Nanti juga kita arahkan ke OPD yang terkait. Dari Pak Haryadi terkait dengan beberapa event khususnya yang sering kali disambatkan oleh teman-teman PHRI Pak. Jadi saya kira pada beberapa kesempatan ini juga sudah tersampaikan dan di proses tahapan pencapaian sesuai dengan RPJ dan rencana jangka panjang Kabupaten Pasuruan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata. Bagaimana event-event khususnya dalam rangka mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Pasuruan untuk bisa terus ditingkatkan. Tentunya ini perlu kolaborasi dan masukan dari teman-teman di PHRI.